ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الرجوع يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحة الربا برحمتك يا رحمن. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, hadirun hadirat, mobil khusus para masyayikhil ulama wal alimil fudhala, waktu meninggal kata Imam Besar Masjid Al-Jalil, Ketua DKM juga serta semua pengurus sangat-sangat harus sabadana nyagakeun salam ka sadaya hadirin hadirat. Gila puja-puji kali syukur dari kurang sesarangan sanggakeun ka Gusti Allah Maha Ghafur. Kalaya ngucapkeun syukur alhamdulillahirabbil alamin. Firehing kalayan sababiyah putra iroda oge inayah kata hidayah mantena. Alhamdulillah urang sadayana dina enjing ieu biasa kumpul kaliu pamrokna dalam rangka menghadiri acara tausiah agama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan jadi wasilah, jadi sababnya urang sadayana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah buat kita untuk mendapatkan bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Rahmat salam mudah-mudahan sapa paosna langgeng mayang kajujuran alam Habib Adam Mustafa Nabi kita tercinta Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasana kata kulawargana miwah para sahabatna tingkakantun putra-putrana malahumatna wabil khusus urang sadayana menampak hadir di banyak tempat. Mudah-mudahan sadayana kadang kapan kakare kesangge syafaat atau mujizat mantena di dunia barat ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari eta apunten anu kasuhun hampuran kateda kasadayan berehi daripada jalmi biasa sanadami istimewa jauh tina lupa lepat tegesna disebut dosa, maka kuasa kituna pribados nah punten kasadayana tina samudaya lagu lampah ringkang pola ucapan pribados sakirana tengenaan kata ati sanubari para wargi eta dah punten kasadayana bareng hapunten. Alhamdulillah pribados bingah marwata suda bingan teh papadana kujalaran saderek sadayana karasa ngamaku ngamaku ngapunten kana nurupi kalepatan pribados sawang sunah sanes sawang sangka mobil aya pakuat pakait patula patali ti para warga sadaya ka pribados insyaallah dina dengan aya pisan pribados siap kanggo bebas dinana daya gantar kakaitan jadi barat malam poe pada jam 12 kehalangan kubeuna kumaha mangki hujan dina waktu syabab pada masa kalau wargi sadayana acara pengajian ini dugi kata saudara akhirnya setengah genap dugi kataku setengah jam berarti. Setelah itu ada soal jawab, ada waktu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam tingali dina sholat toha karena tadi temanya harus meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam bulan suci Ramadan. Sebenarnya kuring di kamari pas dikirim WA kudu ngabah sabar kuring teh buirat ngabah sabar teh mudah untuk dikatakan dan susah untuk dilakukan.
sigana wae sarebu hiji jelema anu bisa nahan sabar, kuat sabar. Maka salah satu hadis mengatakan sabru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sabar 1 jam saja lebih baik ketimbang ibadah sunat setahun. 1 jam sabarna, komo lamun sabarna 10. Siap sabar? Siap? Ketika ibu mendengar informasi malah iya agak bener-bener cerita ini benar, suami ibu teh nikah dulu. Kira-kira pas balik salami agak akak mah dijamret mau latak rabajuna sia tengah regaan ka aing kurang kumaha aing kasihan datang bisa sabar. Siap sabar ketika salaki kawin deui moal ngamuk bener ridho bapak-bapak baca ibu-ibu mas janji lamun bapak ya kawin deui ada di mana si murah ya tadi ngejanji tuh siap sabar. Sabru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sabar 1 jam saja lebih baik ketimbang ibadah sunat setahun. Apalagi kalau 2 jam, apalagi kalau seumur hidup. Banyak dalam Al-Quran yang memerintahkan sabar. Salah satu ayat mengatakan innallaha ma'as, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Wal asli innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabir. Sabar. Dalam surat Thaha yang tadi kita baca, wa'mur ahlaka bis shalah, anjing marentah keluarga anjing sina migawe sholat. Boleh dibaca wa'mur, boleh dibaca wa'mur. Perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat, begitupun juga untuk melaksanakan puasa. Wastabir 'alaiha, sama dengan wasbir. Asub sulasi majid warna kedua bab kedua. Jadi istabaro bentos takna kuto, jadi istabaro. Wastabir, sabar. Alaiha, sabar kamu alaiha dalam rangka melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa, firman Allah, aku ini tidak memohon, tidak meminta sama kamu, tidak meminta rezeki, tapi nahnu narzuquka, akulah aing anu ngarizkian ka haji. Wal aqibatu littaqwa, dan pembalasan yang terbaik di akhir kemudian itu adalah untuk orang-orang yang taat. Sebetulnya rezeki tidak usah kita kejar sampai kurial bucalik, dulu buat nyawa, dulu buat sholat, dulu buat puasa. Bela nutup hulu, nunggu letik hulu gede ditutup demi mengejar kekayaan dunia. Tidak usah seperti itu. Orang sabar, ikhtiar harus dilakukan, tapi dibarengi dengan doa. Perbaikilah sholatmu, perbaikilah puasamu, insya Allah keberkahan dari Allah akan selalu menyertai. Rezeki akan datang. Kemarin musim dibuat Pak,
loba jalema teu puasa gara-gara itu. Kanyawan kuring pas arek ngalayan eta aya jalema arek dibuat sigana mawa pelpes ada cai papangi jeung kuring jalur lumpat balik deui eta arek dicarekan da geus lumpat jalemana balik deui. Masya Allah, tabarakallah. Berarti dia tidak sabar atas perintah Allah. Sabar terbagi kepada 3 bagian. Sabar ketika kita diperintah oleh Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Ketika Allah merintah kamu ya, mesti apa yang diperintahkan oleh Allah di situ mengandung hikmah. Banyak itu. Maka salah satu hadis mengatakan perbaikilah sholatmu dan insya Allah rezeki akan lancar datang terhadap dirimu. Perbaikilah puasamu, insya Allah rezeki akan ngalir deras datang kepadamu. Itu masalah ngarizkian ngamilikan itu beban Allah, tanggung jawab Allah. Ibadah perintah Allah itu beban kurang. Anu kurang kudu dilakukan, kurang kudu dipikiran, kurang sok salah pikiran. Ari rezeki di pikiran kurang, ari ibadah itu di pikiran. Itu salah. Laras Bu? Nah, itu sabar terbagi 3, jadi sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Dan di situ banyak ibu-ibu mau lentur leles hati hoyong tuh perbanyak sholat taubat, perbanyaklah sholat tasbih. Ketika ibu mendawamkan sholat tasbih, apa praktek sholat tasbih? Apa? Asok? Syukur ibu good. Nanya ke bapak-bapak, asok sholat tasbih? Kira-kira saya tahu sama kami. Hah? Sholat taubat kuat seminggu sekali. Lelaki mah karena di mana-mana lelaki. Insyaallah mudah-mudahan gaduh lelaki di kampung di kota. Ibu-ibu insyaallah gara tetap mudah-mudahan sehat terus, kuat terus, amin. Sabar terus, amin. Ketika sarakina kawin di ibu-ibu ingat waktu tausiah di pagi hari ini. Sabar. Dan ketika kita melakukan itu semua itu banyak hikmah. Tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika waktu malam kamu tahajud, sunat buatmu asar buka ayaqoma, asar buka ayaqoma maqaman mahmuda. Ya Allah akan mengangkat derajat. Itu semua perintah di situ ada hikmah. Insya Allah dari perintah Allah mah bilang nu wajib mah nu sunat pun juga perbaiki. Sunat perbaiki. Tingkat gelam sesari sholat duha, asok ibu duha. Bapak-bapak asok sholat duha. Ibu-ibu sok sabar hasil. 8. Nggak kuringin, nggak mau 8. Memang ada 2 gaul. Ada yang paling banyak itu ulama fuqaha mengatakan 8 rakaat. Ya, ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Cuma kalau mutamat itu saja tidak apa. Kalau mutamat kalau yang paling kuat, maka kulitnya kok anu 8. Sahabat kita kalau mutamat, ke rumah kalau mutamat tuh bangsa lebih. Dawam satu kali, insya Allah mau kudu kalaparan. Jalur dawam satu kali. Itu ya. Nah,
sabar yang kedua, sabar dalam rangka menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, rupi perkara yang dilarang ke Allah, orang meninggalkan itu bukan karena malu oleh teman, oleh saudara, oleh tetangga, tapi kita takut dengan murkanya Allah. Nah, awewe sabab termasuk hiasan dunia, sehingga yang berpendapat kalau tidak kelihatan tidak jadi hiasan, maka rambutnya dibuka, terus dirinya pun juga dibuka, karena katanya itu hiasan. Kalau ditutup atau bukan hiasan, itu kan menurut hawa nafsu. Tapi kita sabar. Nah, badan kita, tubuh kita bukan milik siapa-siapa, milik suami. Selain daripada suami tidak boleh menikmati, jangankan merasakan, diri kita melihat pun juga mereka itu jangan. Nanti kita hanya untuk suami itu tertutup rapi. Nah, itu sabar, termasuk sabar. Kuat kene, insya Allah masih kuat. Nah, yang ketiga, sabar menghadapi ujian dari Allah, baik langsung maupun lewat makhluknya. Langsung oleh Allah dikasih penyakit stroke atau penyakit diabetes dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Haji Mansur, Haji Ramran dan juga lancip kuring, Kang Haji Endadis, Kang Lat, mudah-mudahan semua yang sakit, khususnya Kecamatan Sodade, mudah-mudahan segera disembuhkan kembali oleh Allah sebagai hari-hari panjang usianya, serta dikasih keberkahan dari segala bidangnya. Sabar. Ketika sabar, orang sakit dikasih puraga Allah, tapi tidak sabar, malah dalam kitab Tadhkirah Qurtubi, napas keluar dan masuknya itu pernapasan oleh Allah dihitung baca tasbih, apalagi baca tasbih. Makanya para aulia Allah ketika mengetahui di akhiratnya masuk ke alam barzakh bahwa pahala orang sakit yang bersabar itu luar biasa, sehingga memohon sampai, ya Allah, kenapa aku tidak dikasih sakit seumur hidup? Padahal pahala sabar ketika dikasih puraga itu luar biasa. Napas keluar dan masuk itu dihitung baca tasbih, apalagi tasbihnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, masih kuat. Terus ada bala-bala seperti bala-bala baru, bala, wabah, musibah yang banyak terjadi di hari ini. Ya, mungkin kalau ibu-ibu suka ngasih tunjangan yang terdapat musibah kita. Kalau orang-orang FPI insya Allah tahu, karena orang-orang FPI berusaha untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terkena musibah. Itu Masya Allah, kira-kira orang maning nyumbang kena musibah, maning disumbang kira-kira. Hah? Maning nyumbang, kali nyumbang, membantu menang musibah, orang ikut berduka cita daripada orang disumbang. Masya Allah, kata jalan kapal Labuan nih, ayat istri anak 2 meninggal. Insya Allah, kuring didatangan, suami nangis. Pak Haji, tadi tinggalkan bojo, tinggalkan putra, sekaligus. Termasuk abdi kan, mama ayam sebenarnya. Cuma alhamdulillah, abdi masih gini koordinasi panjang. Ya Allah, luar biasa. Nah, itu ada, yang sadar, yang belum sadar, kita harus sudah wajah mana, mari kita buka kita
dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Nihayatul Syekh, dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, Bajuri ala Takrib, juga I'anatul Talibin, ya, Minhajul Qawim. Sunat baca kunut nazilah tiap rakaat akhir sholat fardu. Tadi bisa anti kunut, ya, anti kunut. Bukan. Yuk kita dialog. Itu di rumah tuh anti kunut. Ya kalau kunut nazilah banyak yang masih anti. Padahal ulama fuqaha jauh-jauh hari sudah menjelaskan untuk menolak bala, untuk menolak mihak, ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, lakukan kunut nazilah di tiap rakaat akhir sholat fardu. Cuma ketika ketinggalan, lupa, itu tidak ada perintah sunat untuk ditambal dengan sujud sahwi. Li'annahu minal hayati la minal abadi. Sebab kunut nazilah itu bagian dari sunat hayat, bukan bagian dari sunat abad. Maka tidak boleh kalau sunat hayat ketinggalan, tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi. Sunat. Maka ketika kuring dari imam dia kadang-kadang sok kunut nazilah, hayang kuring kan protes eta, hayang kuring. Nah, masa kunut nazilah. Di kuring mah ada tiba heula kitu, pamata insyaallah terjaga. Pokoknya mun salat ngadoa di dalam salat beda dengan doa di luar salat. Paham? Nah, ketika di kaum belum dilaksanakan, ibu-ibu salat di rumah masing-masing, ya laksanakan dan insya Allah kuring bertanggung jawab. Tadi kitabnya sudah kita sebutkan. Yang baca, yang mampu bisa baca kitab-kitab kuning, bukanlah kitab-kitab kuning itu. Di situ ada perintah. Ya, tuh sabar. Ya, sabar dalam rangka melaksanakan menerima ujian dari Allah. Yang lebih parah, yang lebih berat, sabar itu ketika datangnya lewat makhluk. Kadang ayati kolot, kadang tidulur, kadang tatangga, babaturan, ngageuluhan, ngagoreng jeung sajabana. Nah di situ kurang-kurangnya berontak. Ngomong model kuring mah gede adat sampai uruharan. Baheula sampai uruharan di polsek. Keluar kuring ngamuk di polsek gara-gara disebut kayak cumolat kan. Geus balik mah kuring sadar. Pak itu diparentah bisa maka teh kuring teu bisa kawangukeun sabar kuring kawangu mah babari cuma ngalaksanakeun hese. Mudah-mudahan kurang sadayana dikasih bisa untuk melaksanakan sabar tersebut. Ya. Dan tadi sabru saatin khairun min ibadati sanatin. Nah itu kila inna syahwata tusirul muluka abidan wa sabru yusirul abida muluka. Ala taro ila kisati Yusuf wa Julaiha. Ya dina kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa syahwat tusirul muluka abidan. Syahwat itu suka menjadikan seorang ratu, seorang penguasa jadi hamba. Awas. Inna nafsa la amalatun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu ngajurun kana goreng. Jadi syahwat tusirul muluka abidan, syahwat itu bakal menjadikan seorang penguasa abidan bakal jadi hamba. Cuma itu maksudnya. Nah, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Sebab seseorang ketika mencintai sesuatu perkara maka dia jadi hambanya. Contoh, seorang kapolsek misal atau seorang danramil, kapten atau seorang
hamba, artinya jadi pataluka ketika dia mencintai sesuatu. Contoh, pokok kaji awewe, lapor neng lagi di mana, lagi di rumah, memang lagi di mana, di kantor, kapan mau kesini? Ya nanti, ya kapan nanti? Ya sebentar lagi. Terus kalau kesini kirim bakso ya. Ya apalagi anggur merah, apalagi sebutan ya aku kuota habis kan? Oh iya, terus tahu benar tahu. Ketika manusia mencintai dunia, maka dia akan takut dengan dunia. Apapun benda dunia mesti dia ikuti. Tapi kalau hari-hari di dunia, insya Allah tidak takut dengan dunia. So dalam mengejar dunia, punten. Tukang ke pasar itu, jam 2 tukang sayuran jualan sayuran. Jam 1 mah, benar tuh. Kenapa? Karena cinta dunia, ngejar dunia, goreng enggak, penting lagi ngatur ibadah. Cuma saya takut dengan dunia. Beda dengan para kiai. Kuring pernah Ramadan anu kamari hadir di Abuya di Anito. Kuring kita sholat subuh teh karena jam 10 guru ngaji, jadi nyiapkeun tenaga. Waktu sudah tengah malam jangan tidur. Jadi sehariannya setelah sholat subuh nyampe jam 9:30 bangun, mandi, sholat duha, ngaji sampai dulu. Jadi nyiapin itu. Guru lari malam. Noleh kuring. Beres sholat subuh wiridan, amin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sunnah Rasul itu. Itu sunnah Rasul yang dilakukan oleh baginda Rasul setiap habis sholat baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan jangan tinggalkan la ilaha illallah. Kenapa? Sering dibaca dalam hadis afdhalul zikri la ilaha illallah. Pangutama zikir itu la ilaha illallah, tapi kenapa kiai banyak meninggalkan zikir la ilaha illallah? Malah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ujung pembicaraannya lafaz la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Ketika kita habis pengajian tadi baca la ilaha illallah, atau kita sebelum pulang baca la ilaha illallah, tidak tahu di jalan apa kena tabrakan atau apa, terus meninggal, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi titik dikuring tasbih yang 33, alhamdulillah yang 33, Allahu akbar yang 33, itu adalah wirid wajib di Rasul. Jangan ditinggal. Terus tambah la ilaha illallah. Ya, karena itu afdhalul dzikri. Paling utama dzikir itu adalah la ilaha illallah. Mau berapa mampu kita? Apa di situ mau 11 mau apa, jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Karena guru pengajar. Jangan sampai ngejar pengajian terus di kedua kita tinggalkan. Ya, nambah kebaikan, jangan meninggalkan yang lain. Paham? Nah itu ya. Wa ma yubni anhu maluhu idza tarada. Ingat ibu-ibu, kalau seandainya kita mengejar dunia terus melupakan akhirat, jika dikuring kamarnya karena usung dibuat tapi kata sholat taraweh malah yang itu puasa, berarti ngejar dunia. Ketika ngejar dunia lupa akhirat, itulah yang silakan. Tonggoran yang jelmaan biasa, apalagi yang dikatakan kokoron yang sama lada trosa dan kedua rakyat bayang dan rakyat pusat lahan, hidup pas-pasan, isu nganggur, sore ngabubur balik, misal kebanding kebalangsa hidup. Sekalipun anu hartanya melimpah, ketika meninggal dunia, ma yubni anhu maluhu idza tarada, hartanya tidak jadi jaminan. Ya, untuk si pemilik harta tersebut ketika dia sudah terdampar, tergeletak, ada dina sakaratul kubur, naon hartana dunia. Maka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia cuma harta
sebenarnya yang jadi milik kita itu harta dipakai ngebangun masjid, dipakai ngebangun majelis taklim, dipakai ngebangun pesantren, pakai ngebangun rumah tidak layak huni, jompo-jompo kita bangun, pakai santunan anak yatim, ngebangun WC umum atau tampian umum, solokan untuk umum, bendungan dan sebagainya. Harta yang sebenarnya milik kita itu. Selain daripada itu yang kita makan jelas jadi kotoran. Yang kita tumpuk-tumpuk kita tinggalkan jadi harta warisan. Malah, nah itu mending dimakan ku istri, dimakan ku anak, ya mesti dimakan ku maru. Rugi. Nah, akhirnya jadi warisan masih mending. Iya, anu geus bakal jadi siksa dalam Al-Qur'an. Alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata, dan selanjutnya terus kesannya paduku hada makanan sumli anfusikum paduku bima kuntum taknizun. Jadi jaga teh Bu, di akhirat harta kekayaan itu Allah dihadirkan ditumpukkan. Mobil Pajero, Alphard, Fortuner, berat segala macam. Ayam emas, permata, segala macam berat ditumpukkan. Nah, cek mereka jawabannya ada dibakar itu. Harta kekayaan tersebut dibakar. Nah, kak bunuh pemiliknya itu. Ada makanan sudah anfusikum paduku bima kuntum taknizun. Tahiyya adalah harta kekayaan atau tumpuk-tumpuk usia baheula di dalam dunia. Tahiyya nama rasakeun usia top lebok sing dikusulkeun Bu. Dipegang bila kita tafsir itu dipegang puluh orang tersebut dikusulkeun karena dudukan hartanya. Nauzubillah min dari mata Allah dititipkan harta, segera hartanya tasarrufkan karena jalan menuju ridho ku Gusti Allah. Hidup terkena di kamari. Terus terang kursi itu menang meuli kuring pada tobias Kang Haji Ramlan ya kapungkur ge ajengan cenah Malaysia ayeuna cenah itu kursina terus ruksak aya bisa dibaca ge. Haji Eman ieu kumaha kursi? Kursi Eman aja. Kursi mubalik, kursi gepeng ya bang, pada jenuh alas manan yang mengan kursi kieu mah rek mubalik atuh hari-hari loba orang boni di Surabaya teh naon dunia modal bisa gara dunia bener. Masya Allah tuh baju jadi wasabru yusirul abida mulukan. Yusirul abida, yusiru al abida mulukan. Sabar ya bakal menjadikan sabar tersebut terhadap hamba mulukan bisa jadi raja gara-gara sabar. Salah satu itu kisah ala taro ala yasila ilmuka ila kasati sayyidina Karim ibni Karim. Maksud gitu. Karim itu kanjeng Nabi Yusuf As-Siddiq Ibnul Karim, nyata Ibnu Yaqub As-Sabur, Ibnul Karim, Ibnu Ishaq Al-Halil, Ibnul Karim, Ibnu Ibrahim Al-Khalil Al-Awwal. Riwayat kanjeng Nabi Yusuf itu seorang hamba jalema anu diperjualbelikan, riwayatnya panjang sehingga Nabi jadi raja gara-gara sabar. Luar biasa. Maka orang sabar itu bisa dikatakan 1001 orang sabar. Berat, mudah dikatakan dan sukar untuk dilaksanakan. Ayat lebih berat ayat. Lebih berat itu Bu meninggalkan dunia. Kita masih hidup tapi kita sudah meninggalkan dunia. Nah itu lebih berat. Jika nawai entong 1 juta hiji 10 juta hiji masih belum ada. Entong jelema awam, para kiai masih mengejar dunia. Matakan kuring itu, khususnya ke para kiai, entong sok nanya ke THR kiai mah. Nah, kade tong nanya ke THR, arek pagi jeung orang koni, arek jeung pejabat jeung saha, entong belaan diri. Mana THR-na mah THR geuleuh dari THR itu. Masya Allah. Kamu yang kudu merek apa tuh berusaha orang ngaku maka Allah
bisa ngasih sama orang lain. Lama orang selalu pengen dikasih bu, masih ku mana gitu mau bilang mesti sadar terus benar para wakil sedayana itu bahwa sabar itu luar biasa, sabar itu istimewa. Mudah-mudahan kurang bila bisa melaksanakan sabar tadi metilu rupa sabar melaksanakan segala perintah Allah baik wajib maupun sunnah, dan juga kita sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sabar ketika ada sesuatu perkara langsung baik dari Allah yang kiranya kita merasa sakit dengan sesuatu tersebut atau lewat makhluknya. Mudah-mudahan ketika kita sabar tadi sabrun sa'atin khairun min ibadati sanatin, sabar 1 jam itu lebih baik ketimbang ibadah sunnah setahun, apalagi kalau sabar semua hidup. Wallahu ma'as, Allah beserta orang-orang sabar. Kalau kita pengen selalu beserta Allah, maka bersabar. Paham? Rupina jangan kena hapunten anu rasul, ampunan keterangan sadaya. Namun saja mengukur bersolawat, sasaran, sebab tidak akan ada yang peduli sama kita nanti untuk menolong kita di hadapan Allah, terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya